Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia para pemirsa. Perkenalkan, saya Bambang Sujarwo, CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Pekalongan. Kali ini saya akan menampilkan tugas 1.2.A.3 mulai dari diri modul 1.2 trapesium usia. Berikut adalah trapesium usia saya. Lulus SD saya usia 12 tahun, lulus SMP saya usia 15 tahun, lulus SMA usia 18 tahun, lulus D2 usia 21 tahun, lulus S1 usia 25 tahun, lulus S2 usia 30 tahun. Saya sudah menjadi guru selama 18 tahun. Rencana usia pensiun adalah 60 tahun. Selisih peristiwa antara positif dan negatif adalah 27 tahun. Peristiwa positif dan negatif. Peristiwa positif. Alhamdulillah, dalam perjalanan kehidupanku, banyak peristiwa positif yang telah menghiasi hari-hariku. Salah satunya terjadi ketika saya berusia 9 tahun. Pada waktu itu, teman saya yang sebut saja Renjana dan saya ditunjuk sebagai wakil sekolah untuk mengikuti lomba cerdas cermat tingkat kecamatan. Saat itu, SD kami memang sedang mengalami kekurangan guru, dan meskipun bukan alasan, kenyataannya kami tidak dipersiapkan dengan baik untuk lomba tersebut. Pemberitahuan tentang lomba itu datang begitu cepat, sehingga besoknya kami harus berangkat ke kecamatan untuk mengikuti lomba tersebut. Perjalanan kami memakan waktu sekitar 2 jam dengan berjalan kaki. Ya, memang, karena desa kami saat itu memiliki akses yang kurang baik, bahkan bisa dikatakan sangat buruk. Sesampainya di lokasi, kami mendapati bahwa tidak hanya lomba cerdas cermat yang harus diikuti. Saya juga diminta untuk mengikuti lomba lain, yakni lomba baca puisi. Meskipun tidak memiliki persiapan sebelumnya, saya belajar membaca puisi secara otodidak saat itu juga. Dengan melihat peserta lain yang sedang membaca puisi, meski tidak meraih juara, pengalaman itu menjadi titik balik bagi saya. Sejak saat itu, saya merasa harus lebih mempersiapkan diri untuk mengikuti segala kegiatan, termasuk seperti yang saya lakukan dalam kegiatan CGP ini. Peristiwa negatif. Saya telah mengembangkan kebiasaan mencari sisi positif dalam setiap kejadian, dan ini adalah sesuatu yang saya lakukan tanpa sadar selama waktu yang cukup lama. Saya yakin bahwa dalam setiap peristiwa, baik yang menyenangkan maupun yang tidak, selalu ada aspek positif yang bisa diambil. Sebagai contoh, ketika saya masih SD, saya mengikuti kegiatan jambore yang penuh dengan tantangan. Saya juga menghadapi situasi di mana kegiatan-kegiatan sekolah lainnya terasa begitu sangat sepi dari kunjungan keluarga. Terkadang saya merasa kurang perhatian dari anggota keluarga. Namun, berkat perjalanan waktu dan dukungan dari sahabat-sahabat, saya mulai menyadari bahwa pengalaman-pengalaman itu yang membentuk diri saya sekarang. Mereka membantu saya menjadi pribadi yang lebih berani dan memiliki visi yang lebih jelas, karena saya tidak terlalu dimanjakan dalam setiap aspek kehidupan. Hal ini mencerminkan filosofi bahwa kita seperti bibit yang akan tumbuh, dan apa yang mendasari kita akan berkembang seiring berjalannya waktu, dari diri pribadi hingga pengaruh keluarga dan lingkungan sekitar. Semuanya memiliki peran penting dalam membentuk kita sebagai individu yang unik. Siapa yang terlibat dalam masing-masing peristiwa positif yang terlibat pada saat itu yaitu saya pribadi, guru, keluarga, sahabat, penjaga sekolah, sebagai pendamping. Peristiwa negatif yang terlibat pada saat itu yaitu saya pribadi, keluarga, dan sahabat. Dampak emosi. Peristiwa positif, lebih termotivasi, mawas diri, dan berani dalam segala tantangan. Peristiwa negatif, selalu mengambil nilai-nilai positif dari semua kejadian. Mengapa momen di masa sekolah masih dapat saya rasakan dan masih mempengaruhi saya sekarang? Ya,
Momen-momen di masa sekolah seringkali dapat mempengaruhi kita secara mendalam dan masih dapat dirasakan hingga saat ini karena masa sekolah adalah periode kritis dalam pembentukan kepribadian dan perkembangan pribadi. Keseluruhan, momen-momen di masa sekolah memiliki dampak yang kuat pada pembentukan diri kita dan membawa pengaruh yang signifikan terhadap bagaimana kita berinteraksi dengan dunia saat ini. Oleh karena itu, tidak jarang kita masih merasakan dan terpengaruh oleh pengalaman masa sekolah di kehidupan kita saat ini. Pelajaran hidup apa yang saya peroleh dari kegiatan trapesium usia dan roda emosi terkait peran saya sebagai guru terhadap peserta didik? Melalui pengalaman kegiatan trapesium usia dan pemahaman terhadap roda emosi, saya telah memperoleh pelajaran berharga tentang pentingnya kesabaran, empati, dan pemahaman dalam peran saya sebagai guru terhadap peserta didik. Saya belajar bahwa setiap individu, terutama anak-anak dalam berbagai tahap perkembangannya, memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Saya harus bersabar dalam menghadapi berbagai tingkat pemahaman dan emosi yang muncul dalam proses pembelajaran. Pemahaman terhadap roda emosi membantu saya menjadi lebih peka terhadap perasaan peserta didik, sehingga saya dapat memberi dukungan yang sesuai dan membantu mereka mengatasi tantangan emosional. Dalam peran guru, keseimbangan antara pengetahuan akademik dan perhatian terhadap kesejahteraan emosional peserta didik sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan produktif. Nilai-nilai yang saya yakini sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, saya meyakini bahwa tugas utama saya adalah menciptakan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid, tidak hanya dalam pengetahuan akademik, tetapi juga dalam membentukkan karakter dan budi pekerti. Tugas 2. Nilai dan peran guru penggerak menurut saya. Nilai-nilai dalam diri yang membantu saya menggerakkan murid, rekan guru, dan komunitas sekolah adalah rasa empati, kesabaran, kolaborasi, integritas, dan komitmen. Dengan empati, saya dapat memahami perasaan dan kebutuhan murid, memotivasi mereka, menciptakan lingkungan yang inklusif. Kesabaran membantu saya menghadapi tantangan pembelajaran dengan tekad dan ketenangan. Kolaborasi memungkinkan saya untuk bekerja sama dengan rekan guru dan komunitas sekolah dalam mengembangkan metode pembelajaran yang lebih efektif. Integritas adalah fondasi etika dan moral dalam mendidik, dan komitmen terhadap pembelajaran memastikan saya selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Peran saya dalam menggerakkan murid, rekan, guru, dan komunitas sekolah mencakup berbagai aspek, seperti yang pertama, pengajar yang inspiratif. Berusaha menjadi yang inspiratif bagi murid-murid dengan cara mendekati pembelajaran dengan semangat, berbagai pengetahuan, dan memotivasi mereka untuk meraih prestasi terbaik. 2. Pendukung rekan guru. Berperan sebagai pendukung dan kolaborator yang baik bagi rekan guru lainnya, berbagi ide dan sumber daya, membantu merancang kegiatan di sekolah, dan berkontribusi dalam pengembangan metode pembelajaran baru. 3. Penghubung dengan komunitas. Sebagai anggota komunitas, saya berupaya menjadi penghubung antar anggota, antar sekolah, dan masyarakat sekitar. Berkomunikasi dengan orang tua murid dan terlibat dalam inisiasi komunitas yang mendukung pendidikan. 4. Pembimbing. Berupaya berperan sebagai pembimbing bagi murid-murid atau rekan guru yang membutuhkan bimbingan dalam perkembangan akademik atau profesi mereka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam perubahan.